Tryout 1 Biologi UTBK 2022 kode 112. Bersama saya Bapak Satya. Nah, kita mulai dari nomor 44 ya. Terhambatnya pembentukan klorofil yang ditandai menguningnya daun-daun muda pada tumbuhan dapat terjadi akibat defisiensi unsur hara mikro di bawah ini, yaitu titik-titik. Nah, jadi kali ini kita membahas tentang klorosis. Klorosis itu adalah terganggunya sintesis klorofil yang ditandai dengan menguningnya warna daun. Nah, daun yang menguning ini lama-lama bisa mati dan gugur. Kenapa? Klorosis ini terjadi akibat drainase yang buruk, rusaknya akar, pH tanah yang terlalu basah, atau kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi makro seperti magnesium dan sulfur dapat menghambat sintesis klorofil. Selain itu, sintesis klorofil juga bisa terganggu kalau kekurangan unsur-unsur mikro seperti zat besi dan mangan. Nah, zat besi ini merupakan salah satu unsur immobile yang dialirkan menuju jaringan muda. Nah, unsur immobile itu dia gak bisa didaur ulang dari jaringan yang tua ke jaringan yang muda. Jadi harus diperoleh baru dari akar. Ketika terjadi kekurangan unsur immobile, akan terjadi gangguan pada jaringan-jaringan muda. Di sini ditandai dengan menguningnya daun-daun muda, berarti kekurangan unsur zat besi. Jawabannya D. Oke, kita lanjut. Nah, di sini soal nomor 45, kekerdilan dan banyaknya cabang pada tumbuhan pada gambar di atas terjadi akibat adanya pemangkasan dahan dan pucuk secara rutin, yang mengakibatkan peningkatan kadar hormon titik-titik. Nah, di sini kita berbicara tentang tanaman bonsai. Bonsai itu dipangkas pucuk-pucuknya supaya tumbuh daun-daun baru yang kerdil. Selain itu, pemangkasan pucuk juga berdampak dengan berkurangnya kadar hormon auksin. Apabila kadar auksin berkurang, yang terjadi adalah munculnya cabang-cabang baru karena adanya hormon yang meningkat. Hormon apa? Ketika kadar auksin berkurang, maka akan terjadi peningkatan hormon sitokinin yang disintesis akar. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 46. Kecambah Vigna radiata yang tumbuh vertikal bila diubah posisinya menjadi sejajar dengan tanah, beberapa hari kemudian akarnya akan tumbuh membelok ke dalam tanah akibat perubahan titik-titik. Ternyata, kalau kita posisikan kecambah kacang hijau atau toge yang asalnya berdiri jadi rebahan, itu bakal membelok akarnya ke pusat gravitasi. Karena pemanjangan akar itu dipicu oleh auksin. Posisi akar yang diubah dari vertikal ke horizontal itu akan mengubah posisi statolit pada sel-sel kolumella di antara kaliptra dan meristem apikal akar. Nah, di gambar itu bisa kelihatan ada butir-butir statolit. Ketika statolit ini berubah posisi, akan terjadi perubahan jalinan filamen aktin pada sitoplasma dalam sel kolumella tadi, yang akibatnya akan mengubah penyebaran auksin yang menjadi tidak merata. Nah, ketika auksinnya tidak merata, maka panjang sel ujung akar itu akan tidak merata juga. Penyebaran auksin yang tidak merata mengakibatkan perbedaan panjang sel sehingga akar akan membelok ke pusat gravitasi. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Buah-buahan tanpa biji seperti semangka, timun, dan jeruk berkembang dari ovarium tanpa melalui fertilisasi yang diinduksi oleh fitohormon di bawah ini, yaitu titik-titik. Nah, mungkin kalian pernah makan semangka yang tanpa biji kayak di gambar ini. Itu adalah buah hasil Parthenocarpi. Parthenocarpi adalah terbentuknya buah tanpa melalui fertilisasi dan dihasilkan buah yang tanpa biji. Sebelum terjadinya polinasi, perkembangan ovarium menjadi buah ini dihambat. Tapi kenapa bisa ovarium tanpa fertilisasi berkembang menjadi buah? Ternyata kalau terjadi polinasi, akan dilepaskan hormon auksin yang bisa memicu perkembangan ovarium menjadi buah. Berarti, kalau misalkan ada buah yang berkembang dari ovarium tanpa fertilisasi, itu dipicu oleh hormon auksin.
Selain diinduksi oleh auksin, bisa juga diinduksi oleh hormon giberelin dan sitokinin. Kita lanjut ke nomor 48. Nah, di situ ada grafik. Pertumbuhan dan perkembangan buah dipengaruhi oleh berbagai fitohormon. Di situ ada fitohormon W, X, Y, Z. Pertanyaannya adalah X, Y, dan W ini secara berurutan adalah titik-titik. Ternyata pada awal perkembangan buah itu, kadar auksin dan sitokinin itu akan tinggi selama proses pertambahan ukuran buah, atau kita kenal dengan proses pertumbuhan buah. Selanjutnya, tumbuhan klimakterik seperti tomat akan melanjutkan pematangan setelah dipetik dari pohonnya. Nah, laju metabolisme dan pelepasan etilennya bakal terus meningkat setelah dipetik. Makanya kita bisa melihat pisang yang dari hijau menjadi kuning di dapur atau di tempat selain pohonnya. Setelah itu, asam absisat akan meningkat pada saat buah terlalu matang. Itu yang paling bawah adalah asam absisat. X, Y, dan W secara berurutan adalah sitokinin, auksin, dan etilen. Soal nomor 49. Cadangan makanan berupa polisakarida dapat diuraikan menjadi monosakarida untuk sumber energi germinasi suatu perkecambahan biji yang dapat diinduksi oleh fitohormon di bawah ini, yaitu titik-titik. Kita membicarakan tentang karbohidrat sebagai cadangan makanan yang akan diuraikan. Karbohidrat yang merupakan cadangan makanan itu akan diuraikan. Ketika air memasuki biji secara imbibisi akan memicu sekresi hormon giberelin. Ketika giberelin dilepaskan akan memicu sekresi enzim amilase yang dapat menguraikan amilo menjadi malatosa. Selanjutnya, malatosa akan diuraikan menjadi glukosa oleh enzim maltase. Selanjutnya, glukosa akan dijadikan sumber energi utama atau disusun menjadi polimer untuk membentuk dinding sel baru. Jadi, hormon yang pertama kali dilepaskan untuk memicu penguraian karbohidrat adalah giberelin. Lanjut ke soal nomor 50. Di situ ada pertanyaan, penurunan konsentrasi fitohormon X mengakibatkan terhentinya pembelahan sel dan terjadinya penuaan buah Solanum lycopersicum. Fitohormon yang berperan adalah titik-titik. Nah, di situ kita berbicara tentang perkembangan buah tomat. Ketika terjadi fertilisasi, selanjutnya akan dilepaskan hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Diikuti dengan pembelahan sel yang dipicu oleh hormon sitokinin. Nah, di situ ada permasalahan terhentinya pembelahan sel. Kenapa? Ternyata, dihentikannya pelepasan sitokinin diiringi dengan pertumbuhan buah yang terhenti dan mulai terjadi penuaan. Berarti penurunan konsentrasi fitohormon X yang mengakibatkan terhentinya pembelahan sel adalah X itu adalah sitokinin. Jadi jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 51. Gastrulasi embrio mengakibatkan terjadinya pelipatan lapisan jaringan membentuk ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Di antara organ di bawah ini, yang tidak berkembang dari lapisan ektoderm adalah titik-titik. Setelah gastrulasi itu nanti akan terbentuk lapisan-lapisan embrional, di mana masing-masing lapisan akan berkembang menjadi jaringan dan organ spesifik. Kalau kita lihat bagan, ektoderm ini akan berkembang menjadi sistem integumen berupa kulit, termasuk rambut, kuku, sistem saraf, dan otak. Tapi yang bukan itu apa? Nah, di situ ada pembuluh darah. Pembuluh darah nanti masuknya ke dalam sistem sirkulasi. Darah, pembuluh darah, dan jantung yang termasuk ke dalam sistem sirkulasi berkembang dari lapisan mesoderm. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 52. Di situ ada gambar. Bagian Y selanjutnya akan berkembang menjadi serangkaian organ penyusun sistem titik-titik. Di situ adalah gambar dari gastrula. Nah, di mana lapisan yang luar itu adalah ektoderm, yang warna biru itu adalah mesoderm, dan yang gelap itu yang warna hitam adalah endoderm. Nah, endoderm itu akan berkembang menjadi apa? Endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, pankreas, hati, dan anus.
Selain itu, lapisan endoderm akan berkembang menjadi sistem pernafasan, juga kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Berarti endoderm itu akan berkembang menjadi sistem digesti. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 53. Zigot hasil fertilisasi tidak langsung melakukan implantasi pada dinding endometrium. Zigot akan membentuk gumpalan sel padat, kemudian menjadi bola berongga yang secara berurutan yaitu tahapan titik-titik. Pada saat sel sperma membuahi sel telur, akan diikuti dengan penggabungan inti sel sperma dan inti sel telur, membentuk satu inti sel pada sel yang disebut zigot. Zigot kemudian akan membelah terus-menerus menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya sampai membentuk gumpalan sel padat yang disebut dengan morula. Morula selanjutnya akan membentuk rongga berisi cairan yang disebut blastosol dan terbentuk gumpalan sel berongga yang disebut dengan blastula. Jadi urutannya setelah terbentuk zigot akan terbentuk morula dan blastula. Jadi jawabannya adalah A.